situasi dan kondisi di Kelurahan Sinduadi. Alhamdulillah semua bisa hadir, hampir 100% ya, semua tamu bisa, tamu undangan. Ucapan selamat diawali dari Bapak Kepala Dinas PMK, Bapak Pani. Berdoa yang dipimpin oleh Bapak Sigit Purnomo SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kita dapat berkumpul bersama karena hidayah inayahmu dalam acara pelantikan Dukuh Jember Kidul Sinduadi Gladi Sleman. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami sadar sepenuhnya tugas Dukuh tidak semakin ringan, tuntutan masyarakat semakin tinggi, permasalahan semakin kompleks. Untuk itu jadikan kekuatan lahir dan batin, kecerdasan pikiran, kemudian kesabaran yang luas sehingga dapat menyelesaikan semua tugas Dukuh dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang, jadikan jabatan Dukuh ini menjadi jabatan kemuliaan. Jangan jadikan jabatan ini menghinakan kami. Berikan kami yang benar itu benar di mata dan hati kami, sehingga kami dapat menjalankannya. Berikan kami yang salah itu salah di mata dan hati kami, sehingga kami dapat menghindarinya. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keputusan Lurah Sinduadi nomor 57 garing Kep Lurah garing A garing 2022 tentang pengangkatan Saudara Dwi Purnomo sebagai Dukuh Jember Kidul Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Mati, Kabupaten Sleman. Lurah Sinduadi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Lurah Sinduadi tentang pengangkatan Saudara Dwi Purnomo sebagai Dukuh Jember Kidul Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Mati, Kabupaten Sleman. Kesatu, menetapkan Saudara Dwi Purnomo sebagai Dukuh Jember Kidul Kelurahan Sinduadi, Kapanewon Mati, Kabupaten Sleman. Kedua, yang bersangkutan mulai menjalankan tugas sejak tanggal pelantikan. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberikan tanah garapan berupa lugu sesuai dengan kemampuan desa sebagai tambahan penghasilan
dengan daftar terlampir. Keempat, lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sinduati pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Lurah Sinduati, Seneng Haryanto, tanda tangan di stempel. Lampiran keputusan lurah nomor 57 garing Kep Lurah garing A garing 2022. Daftar tanah lungguh untuk Dukuh Jogor Kidul, Kelurahan Sinduati, Kapanewon, Kabupaten Sleman. 1. Tanah persil 40 kelas S1 seluas 1.600 terletak di Padukuhan Gedongan dan seterusnya. 10. Tanah persil 33 kelas S2 seluas 985 terletak di Padukuhan Patra. Jumlah keseluruhan 14.370 meter persegi. Sinduati 17 Oktober 2022. Lurah Sinduati, Seneng Haryanto, tanda tangan di stempel. Kami lanjutkan pembacaan SK tentang pemberhentian Saudara Suwardiono. Keputusan Lurah Sinduati nomor 60 garing Kep Lurah garing A garing 2022 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Suwardiono sebagai Dukuh Jogor Kidul, Kelurahan Sinduati, Kapanewon, Kabupaten Sleman. Dukuh Jogor Kidul, Kelurahan Sinduati, Kapanewon, Kabupaten Sleman. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Saudara Suwardiono dari jabatan Dukuh Jogor Kidul, Kelurahan Sinduati, Kapanewon, Kabupaten Sleman mulai tanggal 27 Oktober 2022. Kedua, kepada Saudara Suwardiono diucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan kepada pemerintah Kelurahan Sinduati dan akan diberikan tunjangan akhir masa jabatan berupa tanah garapan sebagai berikut. 1. Tanah persil 10 dan 11 kelas S2 seluas 1.300 terletak di Padukuhan Jetis. Kedua, tanah persil 12 dan 13 kelas S2 seluas 1.200 meter persegi di Padukuhan Jetis. Jumlah total luas tanah garapan 2.500 meter persegi. Ketiga, jangka waktu pemberian tunjangan akhir masa jabatan untuk Saudara Suwardiono diberikan selama 60 bulan terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2027. Keempat, Saudara Suwardiono mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kembali ke pemerintah Kelurahan Sinduati semua barang inventaris kelurahan yang selama ini melekat pada jabatan sebagai Dukuh Jogor Kidul. Kelima, segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sinduati pada tanggal 27 Oktober 2022. Lurah Sinduati
Senen Haryanto, tanda tangan di stempel. Mohon menempatkan diri. Kepada Bapak Lurah Sinduati, dimohon dengan hormat untuk menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan oleh Lurah Sinduati. Dengan memanjat puji syukur serta mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis Legi, tanggal 27 bulan Oktober tahun 2022, saya, Lurah Sinduati, melantik dengan resmi Saudara Dwi Purnomo untuk diangkat sebagai Dukuh Jombor Kidul. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas pemerintah sehari-hari. Pengambilan sumpah jabatan. Dimohon rohaniwan dan para saksi untuk menempatkan diri. Sebelum saudara mengucapkan sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara Dwi Purnomo. Bersediakah saudara disumpah? Secara agama apa? Islam. Kepada saudara Dwi Purnomo, sebelum sumpah ini dilaksanakan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemampuan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Ucapkanlah sumpah ini dengan hikmat, dengan bimbingan saya kata demi kata. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh Jombor Kidul dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi kelurahan, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan kepada Bapak Lurah Sinduati dan Dukuh terlantik dimohon menempatkan diri. Diawali dari yang mengangkat sumpah.
Para saksi. Saksi 1, Bapak Dr. Andes Haji Komarudin PA. Saksi 2, Bapak Moro Arisno. Rohaniwan. Para saksi dan rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara akan kami lanjutkan dengan serah terima jabatan. Untuk itu, mohon menempatkan diri Bapak Suwartiono. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan kepada Bapak Suwartiono oleh Bapak Lurah Sinduadi. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan Lurah Sinduadi. Diawali dari Bapak Suwartiono. Dilanjutkan Bapak Dwi Purnomo. Mengetahui Lurah Sinduadi. Penyerahan memori serah terima jabatan. Hadirin, marilah kita ikuti sambutan dan pengarahan sambutan Lurah Sinduadi. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PNK Kabupaten Sleman, yang kami hormati Bapak Panewumati beserta forum komunikasi pimpinan Kapanewon Melati, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kapanewon Melati. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan Pamong Kelurahan Sinduadi.
yang kami hormati Dukuh terlantik Saudara Dwi Purnomo, yang kami hormati Bapak Dukuh periode sebelumnya Bapak Suwardiono, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, termasuk seluruh lembaga-lembaga kalurahan yang ada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan pelantikan sekaligus serah terima Dukuh Jomber Kidul dari Bapak Suwardiono kepada Saudara Dwi Purnomo. Kami atas nama pemerintah Kelurahan Sinduadi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik dari panitia pengangkatan dukuh, dari calon-calon dukuh yang ada, dan kepada dukuh yang telah purna tugas. Tentunya kami berpesan kepada dukuh terlantik bahwa mulai hari ini saudara telah menjabat sebagai Pamong Kelurahan Sinduadi. Pamong adalah identik dengan pamongong. Oleh karena itu, tentunya saudara sebagai pamongong harus bisa memposisikan diri di semua masyarakat tanpa kecuali. Tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memandang, dan tidak boleh yang lain-lain pula. Oleh karena itu, semua harus saudara berikan pelayanan apapun kebutuhannya. Sebagai aparatur pemerintah kelurahan memiliki tugas yang cukup berat, namun dengan imbalan barangkali yang kurang pantas. Oleh karena itu, karena saudara sudah masuk menjadi pamongong, oleh karena itu pekerjaan pamongong hampir praktis bekerja selama 24 jam. Kapanpun dibutuhkan, saudara harus berangkat. Kapanpun diperlukan, saudara harus ada. Oleh karena itu, jangan sampai saudara berberat hati ketika ada masyarakat yang membutuhkan. Kami yakin saudara sudah teruji karena memiliki pengabdian di masyarakat yang cukup lama. Saudara bisa terpilih dari 3 kandidat yang ada. Ini salah satunya adalah karena pengabdian saudara. Dengan 10 tahun mengabdi kepada pemerintah Kelurahan Sinduadi, sehingga saudara dapat terpilih sebagai Dukuh Jomber Kidul. Oleh karena itu, lanjutkanlah pengabdian tersebut tanpa memandang. Niatkan hati saudara dengan mengabdi kepada pemerintah Kelurahan Sinduadi karena Allah, bukan karena yang lain.
kepada Bapak Suwartiono selaku dukun yang telah purna tugas, kami atas nama pemerintah Kelurahan Sidoarjo mengucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa saudara. Mudah-mudahan apa yang Anda baktikan kepada pemerintah Kelurahan Sidoarjo mendapatkan limpahan rahmat dari Allah SWT dan mendapatkan pahala sesuai dengan kinerja panjenengan. Dan gunakanlah sisa waktu yang ada sebaik-baiknya untuk tetap mengabdi kepada masyarakat. Berikanlah bimbingan kepada Mas Dwi Purnomo, karena ini adalah generasi penerus panjenengan. Segala apa program panjenengan yang belum terselesaikan, limpahkanlah kepada beliau agar nanti dapat dilanjutkan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Jobor Kidul telah memiliki dukuh yang baru kepada masyarakat. Ikutilah kinerja ataupun jejak dari Pak Dukuh baru ini. Berikanlah dukungan kepada beliau agar semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik atas dukungan panjenengan semua. Tanpa dukungan panjenengan semua, kami yakin suatu kegiatan, suatu pekerjaan tidak akan bisa diselesaikan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan tetap harus dibangun demi kelancaran tugas dari Bapak Dwi Purnomo tersebut. Kepada rekan-rekan Pamong, Bapak Ibu telah memiliki anggota baru dan akan ditinggalkan oleh anggota lama, yaitu Pak Suwartiono. Oleh karena itu, berikanlah bimbingan kepada Mas Dwi Purnomo agar bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan bimbingan Bapak Ibu semuanya, diharapkan Mas Dwi Purnomo segera bisa menyesuaikan diri sehingga bisa bekerja dengan baik. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Penemu Mati yang pada kesempatan kali ini diwakili Pak Kepala Jabatan Raja, yang saya hormati Pak Kapolsek Pak Chandranil Mati atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Lurah Sidoarjo beserta seluruh jajaran Pamong Kelurahan, baik Kasih, Kaur, dan Dukuh. Yang saya hormati Ketua DPK Sidoarjo beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota, Bapak Ketua atau Kepala KUA Kapanewon Mati yang saya hormati,
para ketua lembaga kemasyarakatan kelurahan yang saya hormati, baik dari Jor BK, LBM, K, kemudian Karang Taruna, Posyandu, dan lain sebagainya yang ada di Kelurahan Sinduadi, serta Bapak Ibu tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur Allah, hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa bertemu, bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kita saksikan bersama pelantikan dan pengambilan sumpah Dukuh Jombor Kidul yang baru saja kita saksikan bersama, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Artinya bahwa Pak Dwi Purnomo mulai hari ini sudah secara sah menjadi atau menjabat sebagai Dukuh Jombor Kidul. Kalau Pak Dukuh Suwardiono atau yang lama otomatis selesainya ketika sudah menginjak usia ikut yang 60 atau 60 ya, sudah 60, karena yang ngomong yang sekarang sesudah pengangkatan 2000 itu pakai usia 60, kalau sebelumnya pakai apa yang berlaku 64. Memang untuk yang sekarang untuk yang pengangkatan atau pemberhentian Dukuh kami coba sesuaikan seperti PNS berhentinya. Kemarin kami sudah bikin surat edaran penafsiran atau penjelasan dari Perda 10/2019 terkait dengan masa jabatan pamong kelurahan. Kami memamorkan usia sampai 60, dan 60-nya kalau yang selama ini berlaku di pamong itu sesuai dengan tanggal lahirnya. Nah, ketika sampai tanggal lahirnya itu yang ada adalah ketika kita termati di Perbu Siltap itu yang menjabat kurang dari 15 hari itu dapat 50% siltapnya. Ketika 15 hari atau lebih yang menjabat baik itu terhitung setelah pengangkatan maupun pemberhentian itu mendapat 100%. Nah, ketika yang terjadi seperti itu, kan mestinya kalau di APBD diadakan double ketika mau ada dengan 50% ketika ada pergantian pamong. Nah, hampir semua kalau itu tidak menyiapkan seperti itu, sehingga ketika kemudian tanggal 10 ya terutama pola gitu. Nah, itu mestinya nomornya. Bahkan ada yang terjadi adalah kearifan lokal diselesaikan secara ada, sehingga yang kami sesuaikan dengan PNS itu, kalau PNS itu mau tanggal berapa pun lahirnya, tanggalannya itu menyelesaikan tahun atau bulannya, sehingga nanti berpensiunnya di bulan berikutnya, walaupun dia itu tanggal 1 atau tanggal 2 tanggal lahirnya, nanti tetap melaksanakan tugas sampai selesai bulannya, kemudian purnanya di bulan berikutnya. Itu sehingga siltap yang diterima cukup dalam 1 bulan tersebut, tidak perlu ada di pondok-pondok peluru, ada dihitung kesekian dalam sebulan itu bisa menjabat berapa hari. Tapi kalau menggunakan yang seperti kita PNS, pokoknya bulan dihabiskan seperti itu, sehingga nanti hitung dan merencanakan gampang. Itu yang untuk mempermudah yang ada di kelurahan terkait dengan masa jabatan pamong. Yang selanjutnya
Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Bapak Dwi Purnomo sebagai Dukuh Jember Kidul, hasil seleksi yang dilakukan oleh Pak Lurah Sinduadi beserta panitia dengan berdasarkan pada Perda 10/2019, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu pada kesempatan yang bagus ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya tentu kepada Pak Lurah Sinduadi beserta seluruh jajaran termasuk panitia yang sudah sukses melaksanakan pengisian pamong Dukuh Jember Kidul dengan baik. Di dalam Perda 10/2019 di sana sudah sangat-sangat jelas dan lengkap terkait dengan mekanisme pengisian pamong yang dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan semuanya bisa dijamin. Karena satu, dari sisi pelaksanaan meskipun dibentuk panitia, juga dalam pelaksanaan ujiannya wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi ya adanya. Ada yang melaksanakan pengujian termasuk yang bikin soal adalah dari perguruan tinggi, sehingga nanti akan dari si akuntabilitasnya juga bisa terjaga, kemudian transparansinya juga bisa terwujud ya tentu, sehingga tidak ada rekayasa dan lain sebagainya. Kalau tidak bekerja sama dengan perguruan tinggi, secara otomatis itu tidak sah proses pengisiannya. Kemudian yang kedua, bahwa mekanisme ataupun materi yang diujikan itu dalam rangka untuk mendapatkan pamong yang memang mempunyai kompetensi yang lengkap, mempunyai kompetensi yang unggul dalam ketika melaksanakan tugas sebagai pamong kelurahan. Setidaknya melalui ujian yang dilakukan melalui Perda 10/2019 tersebut, setidaknya nanti akan didapatkan kompetensi yang meliputi satu yang terkait dengan knowledge atau pengetahuan, yang kemudian skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap. Dan dalam hal knowledge atau pengetahuan di dalam ujian tersebut bisa didapat dari bisa ditahu dari ujian tertulis yang meliputi tes potensi akademik dan tes pengetahuan bidang. Di pengetahuan bidang di sana juga meliputi tes terkait dengan pengetahuan Pancasilaan, kemudian pengetahuan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pemerintahan daerah, pemerintahan desa, kemudian pengetahuan umum dan lain sebagainya di lancar. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti Pak Dwi yang Pak Dwi Purnomo jangan segar-segar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah untuk menimba ilmu kepada senior, baik itu di tanah Pak Lurah, Pak yang lain, Pak Caleg, kalau yang lain asli, dan yang tidak kalah pentingnya dengan Pak Dukuh yang lama. Karena kepemimpinan oleh Pak Dukuh yang lama, Pak Suwardi itu kan sudah cukup lama, sudah tahu seluk-beluknya jeroannya Jember Kidul, kemudian permasalahannya apa, potensinya apa yang berkembangkan, masih ada era apa saja adalah Pak Dukuh, Pak Suwardi yang bersihkan. Jangan sungkan untuk beberapa awal seringlah sowan ke Pak Suwardi ke rumahnya, banyak minta ilmu, banyak sharing. Katanya kalau berburu kan gak apa-apa, dan juga siapa tahu nanti masyarakat gak ada guru-guru bapak guru dan nanti lewat proses clear atau di sini ya udah coba baik. Itu penting karena dia nanti ada kesinambungan, ada keberlanjutan program dari Pak Dukuh lama ke Pak Dukuh yang baru, dan beliau tentu sudah banyak mata saudara, sudah banyak pengalaman, dan
satu misi, satu gerakan itu enak bagi nantinya. Tinggal koordinir saja. Semua tidak ada bicara, tapi nanti misalnya belum, nanti akan susah. Dan yang tidak kalah pentingnya, para calon kemarin yang mungkin dari satu kebutuhan yang tidak, jadi tetap dirangkul, dilakukan, ya nanti tidak tetap dimotif, ya tidak menimbulkan masalah yang lain, karena tidak jarang efek baik itu tidak kurang maupun pengisian pamong itu itu banyak kelemahannya, tidak berlanjut cukup lama belum selesai. Makanya nanti kemampuan dari Pak Dukuh yang baru Pak Eko untuk kondisikan semuanya itu saya yakin beliau sudah aktif selama ini juga karena punya pengalaman untuk memimpin pendidikan kedua. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, itu beberapa saya sampaikan. Selamat kepada Pak Eko Pak Dukuh yang sudah dilantik menjadi Dukuh Jawa Kidul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk memimpin Dukuh Paduan Jawa Kidul, dan pada Pak Suwartiono yang sudah menunaikan tugas sebagai Dukuh Jawa Kidul berapa puluh tahun? 10 tahun. Saya ucapkan terima kasih atas kinerja dedikasi yang selama ini sudah ditunjukkan untuk kepada masyarakat Jawa Kidul. Semoga semua itu menjadi amal ibadah beliau dan menemukan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat bertugas dan semoga Jawa Kidul makin maju dengan Pak Budi Purnomo. Terima kasih. Dan kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kabupaten Sleman, yang terhormat Bapak Panebu Kapan, yang kami hormati, menggambarkan sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh calon, baik itu yang terkait dengan pengetahuan dari si akademis maupun dari si pengetahuan umum, termasuk nanti materi-materi yang sesuai dengan bidang ketugasan yang di kelompok tersebut. Kalau terkait dengan kenapa misalnya itu otomatis yang terkait dengan materi keuangan juga diujikan di sana. Belum lagi terkait dengan yang materi keuangan lokal terkait dengan wilayahnya juga itu juga diatur di sana, sehingga harapannya dari segi kemampuan untuk pengetahuan itu bisa sudah lengkap, sudah paham aturan yang ada di sana, baik itu terkait dengan pemerintahan kelurahan, pemerintahan daerah dan sebagainya juga sudah ada. Karena itu yang nanti akan menjadi alat kerja bagi pamong. Tinggal dari pamong ya terkait dengan peraturan pemerintahan kelurahan ya harus tahu kan. Bahkan di luar yang terkait dengan itu pun ketika nanti dibutuhkan agar kereta itu butuh terkait dengan pemahaman regulasi juga harus segera menguasai. Misal terkait dengan misalnya adalah kebutuhan itu ada program PTSL misalnya, yang pelajaran terkait dengan aturan pertanahan, sertifikatan, kemudian mekanisme PTSL, sertifikatan seperti apa, itu harus dikeluarkan di bawah biar nanti tidak jadi masalah, biar nanti semua berjalan dengan baik, lancar dan tidak ada masalah. Karena terus terang saja yang namanya PTSL itu juga tidak sedikit bahwa program juga kan. Dan beberapa pamong yang tersandung masalah PTSL juga ada karena tidak hati-hatiannya. Makanya terkait dengan masalah regulasi juga penting dan implementasi di lapangan juga tidak kalah pentingnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi yang terkait dengan skill.
keterampilan praktek komputer. Jadi sekarang itu Pamong wajib bisa menjalankan komputer. Yang sekolah dulu yang Pamong lama kan jangankan komputer ketika ada betul bisa kan. Nah, sekarang wajib minimal Excel, Word itu harus bisa. Bahkan ditambah dengan yang PowerPoint. Karena di selain yang praktek komputer juga ada ujian praktek pidato. Pamong itu wajib pidato harus bisa. Jadi ada praktek pidato, kemudian praktek presentasi dan praktek memimpin rapat. Pamong wajib punya kemampuan itu. Karena misalnya pidato rasa pernah mikir kalau sambutan layatan bingung. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu Pak Lurah di kampung Sleman ini. Dia cerita awal jadi lurah, nah yang ada masalah pertama kali seluruh sambutan di layatan tangannya kalau ini apa lurah kan gitu. Nah di baru sekarang kan apa asutan kan ngebut kan. Tapi dulu waktu awal itu pertama kali gini. Karena ada Pak Lurah kan nggak dapat ujian praktek banyak pilihan kan. Saya tadi ada untuk suara kan dia. Nah yang ini kan otomatis bisa apa nanti kerendahan kualitas itu sudah paham, sudah menguasai itu sehingga nanti ketika diminta untuk apa gelarnya ada apa seripala siap pakai ya, ada pengajian, ada apa itu. Karena kamu itu kadang masyarakat menilai itu dari situ, dari sisi rajinnya datang di layakan, layak di apa mantena, pengajian. Itu kan kalau semua datang rajin itu, walaupun gaweannya kurang sih, itu untuk kabeh. Tapi misalnya walaupun pintar, tapi itu kurang ya nanti. Lewat karena masalah diri kurang juga ya. Jadi harus itu. Sehingga makanya termasuk latihan mikir rapat, latihan presentasi itu juga karena Pak Dukuh itu kan di wilayah kehidupan harus sering disini rapat kan. Bahkan yang dirapat yang diberikan berbagai macam karakternya, dari yang tua sampai yang muda. Ada yang rumit, ada yang ngeyel dan sebagainya. Itu harus bisa di bagaimana Pak Dukuh memanage forum menjadi semuanya bisa kondusif dan berjalan dengan baik. Kemudian yang terkait dengan attitude itu di ujian bisa dilihat dari satu psikotes dan tes psikologi yang nanti juga akan bisa melihat karakter dari orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah tes wawancara. Jika lengkap yang ada di dalam ujiannya itu, harapannya nanti Pamong yang didapat melalui ujian melalui Perda 10 2019 itu mempunyai potensi yang lengkap, tiga-tiganya itu punya ya, knowledge-nya bagus, kemudian skill-nya juga tinggi, attitude-nya juga bagus, sikapnya bagus gitu. Karena ini juga penting punya kemampuan tinggi, pinter, tapi kalau tidak punya sikap yang baik, nggak ada juga kan. Pak Lurah punya staf Pamong, pinter, tapi nggak punya loyalitas, nggak punya tanggung jawab, nggak punya kedisiplinan yang tinggi, ya nggak ada bebannya juga kan. Atau sebaliknya Pak Lurah punya Pamong yang nurut, loyalnya tinggi, dia jujur, tapi rasanya bergawe ya. Tanda digawe, aneh berusaha terus berapa beneran, sama saja kan. Makanya tiga hal itu minimal itu harus dimiliki oleh semua Pamong agar nanti kinerja kelurahan juga menjadi lebih bagus. Itu kenapa di dalam Perda 10 2019 untuk seleksi Pamong menggunakan mekanisme seperti itu agar nanti didapatkan Pamong-Pamong yang
banyak dihandle oleh ibu-ibu dukungan, sehingga kalau nanti belum ada ya nanti perlu ekstra, entah itu nanti siapa mungkin dukung yang nggak dulu sementara sampai nanti dapat yang baru ya nggak apa-apa ya, nanti bisa diteruskan, tetap berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena ya itu suksesnya pejabat juga tidak kalah dari bulan dari suksesnya Pak Dukun juga tidak kalah, kalau tidak lain juga akan ada akhirnya dari Dukun, karena banyak kegiatan yang di Pak Dukun itu militansi dari itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kabupaten Sleman, yang terhormat Bapak Panebu Pamanewang, yang kami hormati, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Sindadi beserta Ibu, yang kami hormati Kepala BPK Kelurahan Sindadi, yang kami hormati Bapak Ibu Dukuh Kelurahan Sindadi, yang kami hormati Pamong Kelurahan Sindadi, yang kami hormati Bapak Ketua RT RW Sepadukuhan Jember Kidul, yang kami hormati juga Bapak Rois Pemuda Karang Taruna PKK Padukuhan Jember Kidul, dan yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat Padukuhan Jember Kidul, dan tidak kalah pentingnya yang kami hormati semua warga Padukuhan Jember Kidul yang kami hormati dan yang kami cintai. Marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah mendapat kerahmatan, kenikmatan beserta kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di pemerintah Kelurahan Sindadi dan tidak kurang satu apa. Selanjutnya kami mohon maaf, mungkin saya memberanikan diri berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan beberapa hal kepada semua para hadirin. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara serah terima Dukuh Jember Kidul. Dan saya sudah mengucapkan terima kasih pada hari ini penjenengan, terutama pada masyarakat Padukuhan Jember Kidul, terutama yang diundang hampir semuanya rawuh. Itu suatu penghormatan bagi kami. Bapak Ibu yang kami hormati, nyuwun sewu, saya selaku Dukuh Jember Kidul, namun demikian sampai saat ini saya telah purna mengabdi di Padukuhan Jember Kidul. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Saudara Tri Purnomo untuk mengemban tugas mengemban amanah di Padukuhan Jember Kidul tercinta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon maaf kepada Bapak Lurah yang mana mungkin saya dalam menjalankan tugas sebagai dukuh di Padukuhan Jember Kidul masih ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan
Lurah Sindradi yang selama ini telah membimbing kami sebagai Dukuh Padukuhan Jobor Kidul. Saya mohon maaf, mungkin saya sudah sempurna dan saya selama mengemban amanah Padukuhan Jobor Kidul, saya pasti dan masih banyak kekurangan-kekurangan, kami mohon maaf. Namun demikian, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, Rokis, pemuda Ratuna di Padukuhan Jobor Kidul, terutama ibu-ibu PKK Padukuhan Jobor Kidul yang telah membantu saya untuk menjalankan program pemerintahan di Padukuhan Jobor Kidul. Dan kami sangat bangga terhadap warga masyarakat Padukuhan Jobor Kidul yang telah membantu, termasuk kader-kader Padukuhan Jobor Kidul sangat-sangat luar biasa untuk membantu saya. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin pesan kepada saudara Mas Dwi Purnomo, mohon panjenengan sebagai Dukuh Jobor Kidul nantinya kamu harus bisa melayani kepada masyarakat sebaik-baiknya. Siapapun itu dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan karena apa? Warga Padukuhan Jobor Kidul sangat beraneka ragam, warna-warni. Itu namanya masyarakat Jobor Kidul. Untuk itu kamu harus bisa ngomong kepada semua warga masyarakat, siapapun itu, termasuk saya. Saya nanti juga sebagai anak penjenengan. Jadi selaku Dukuh adalah sebagai orang tua di Padukuhan Jobor Kidul. Sanggup? Siap, matur nuwun. Untuk selanjutnya kami pesan kepada semua warga Padukuhan Jobor Kidul, mohon untuk dibantu saudara Dukuh baru, saudara Dwi Purnomo, dibantu dalam hal apapun. Tanpa bantuan panjenengan tidak akan berjalan dengan baik. Seperti waktu itu panjenengan warga masyarakat sekalian, warga masyarakat Jobor Kidul yang telah membantu pada saya sebaik-baiknya dan secara tulus dan tanpa pamrih. Itu yang kami banggakan kepada semua warga masyarakat Padukuhan Jobor Kidul. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan apabila dalam saya menyampaikan ini, tentu saja banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anda. Kami mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lah aku malah